Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini saya akan membuat konten video jenis-jenis sales. Ya, selama saya melakukan sepak terjang di dunia sales dan marketing, ada 5 sales yang saya ketahui guys. Kalian simak video ini sampai habis. Nah, video ini menurut saya pribadi ini sangat penting sekali jika kalian adalah seorang sales canvas maupun sales freelance. Pentingnya di mana? Nanti kalian akan temukan jawabannya setelah kalian menonton dan memahami isi video ini sampai habis. Oke, kita langsung lanjut guys ke pembahasannya. Yang pertama adalah sales grosir. Sales grosir adalah sales yang mengcover toko yang pengambilan barangnya itu banyak. Dan sales grosir dia biasanya itu datang membawa mobil guys. Nah, bagi teman-teman atau para pemilik toko atau pemilik warung yang kebetulan nonton video saya, kalau ingin dapat harga murah, kalian bisa beli di 2 tempat, yaitu kalian bisa beli di distributor langsung gitu ya, distributor resmi, dan yang kedua kalian bisa beli di sales grosir. Terus yang kedua adalah sales retail atau sales motoris. Nah, kalau misalnya sales motoris itu perannya adalah sales yang mengcover warung-warung kecil guys. Jadi dia mengcover atau mensuplai barang di warung-warung yang pengambilannya sedikit. Nah, setelah itu jika ada warung yang di-cover oleh sales motoris itu pengambilannya udah mulai banyak, dia akan diarahkan untuk belanja ke sales grosir kayak gitu guys. Nah, kemarin ada pertanyaan juga, saya belanja sama sales motoris atau sales retail, tapi kenapa harganya lebih murah? Kenapa ada selisih 2.000, ada yang 3.000, bahkan ada yang 5.000? Kenapa lebih murah di grosir? Padahal logikanya harusnya sales resmi harganya bisa lebih murah. Nah, jadi gini, harga dari distributor itu udah ditentukan, ya. Jadi sales motoris atau sales retail dia tidak menaikkan harga maupun tidak menurunkan harga, karena itu memang sudah sistem dari perusahaan seperti itu. Nah, itu adalah sales retail. Bisa dipahami ya guys. Terus yang ketiga itu adalah sales TO atau sales talking order. Jadi bedanya kalau misalnya sales motoris atau sales retail, dia biasanya membawa kerombong atau tas besar. Terus kalau misalnya warung, Bu, rokoknya nambah apa ibu? Rokoknya mau nambah apa bu? Kayak gitu ya. Jarum super 2 slot mas, gudang alat filternya 2 slot mas. Langsung ada barangnya, dibayar, selesai. Itu sales motoris atau sales retail. Nah, perbedaannya kalau misalnya sales TO, dia nggak membawa barang guys. Jadi dia cuma membawa nota catatan sama ballpoint. Bu, mau nambah rokok apa aja bu? Jarum super 2 slot, gudang garam 3 slot, dan lain sebagainya misalnya. Nah, setelah sore hari, orderan tadi itu akan diserahkan ke distributor sama si driver atau sopir distributor. Setelah itu barangnya dikirim di esok harinya. Jadi misalnya saya seorang target order, saya hari Senin berkunjung ke toko A melakukan order barang sama saya, terus barangnya dikirim hari Selasa atau esoknya. Itu sales talking order. Tapi di distributor atau di depo-depo resmi, model sistem kayak gini tuh sudah mulai dikurangi kayaknya guys. Karena saya sendiri adalah salah satu orang yang kena pengurangan. Saya waktu itu pernah menjadi talking order di PT Aqua guys, distributor resmi, dan waktu itu saya terkena pengurangan. Curhat. Oke, terus yang keempat adalah sales freelance atau sales canvas. Nah, itu adalah diri kita sendiri, ya gak? Jadi definisinya bagi yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ini, channel ini membahas tentang sales canvas dan sales freelance. Definisinya adalah seseorang yang membeli barang atau sebuah produk, entah itu belinya di grosir maupun di distributor resmi, untuk dijual ke warung-warung untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu guys. Terus yang kelima atau yang terakhir adalah sales STF atau sales task force, sales pembawa informasi. Nah, ini juga bisa dikatakan dengan sales musiman. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah distributor ada launching produk baru, dia biasanya akan merekrut tenaga guys, buka lowongan kerja dia. Setelah itu dia hanya dibekali oleh sampel
Misalnya kalau misalnya rokok Gudang Garam Filter waktu itu pernah launching rokok Patra, belum lama ya guys rokok Patra itu. Nah, terus dia merekrut para sales STF. Terus para sales STF tugasnya itu nggak berjualan atau nggak membuka toko baru, itu nggak. Dia cuma kasih tester atau kasih sampel ke konsumen di sekitar toko. Pak, ini rokok baru Patra namanya dari Gudang Garam Pak. Ini kalau misalnya bapak rokoknya kerentek, kalau mau nyoba, nah setelah dicoba enak nggak Pak? Enak. Nah kalau misalnya enak, di warung sana sudah ada Pak. Kalau enak bisa beli di sana. Nah jadi itu sales task force atau sales pemberi informasi. Tugasnya adalah untuk mengenalkan produk baru dan mengarahkan para konsumen supaya membeli produk itu di warung yang sudah mau jualan produk baru tersebut. Oke, bisa dimengerti ya guys. Itulah tadi beberapa istilah-istilah sales. Kesimpulannya ada 5 guys: sales grosir, sales retail, sales STF, sales TO, dan sales freelance atau sales canvas. Nah saya dan kalian yang sudah memutuskan menjadi seorang sales canvas, ya kita adalah sales canvas gitu ya guys. Grogi guys, belum rokok soalnya, bentar. Jangan di skip dulu guys, jangan di skip dulu. Bagi kalian yang sudah mengikuti panduan-panduan dari saya, ilmu-ilmu yang saya sharing, gimana, apakah itu ada efeknya nggak itu buat penjualan kalian? Kalau misalnya ada, tolong tulis di kolom komentar supaya saya supaya saya bisa lebih semangat lagi. Karena kalau misalnya saya membuat sebuah konten, kalau mendatangkan manfaat untuk banyak orang, otomatis saya akan lebih semangat lagi membuat konten kayak gitu guys. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten-konten di channel Sales Magic, bantu saya dengan like video ini, kalian subscribe, kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang ingin bertanya-tanya seputar dunia usaha, dunia freelance, dunia canvas, marketing, dan strategi pemasaran, kalian bisa DM Instagram saya guys. Tapi di follow terlebih dahulu supaya DM kalian nggak masuk folder spam. Oke, Instagram saya adalah ini guys, yang di atas ini ya, bangkit_real. Oke guys, oh ya, saya ada question buat kalian. Kalian freelance barang apa dan harganya berapa? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu di kota saya belum ada barang tersebut dan saya mau beli sama kalian. Karena saya ada rencana mau menambah item barang untuk saya freelance kan. Oke, see you next time.